Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Halo Sobat Radio, Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Halo Sobat Radio, balik lagi di Suka-Suka, sejuta kenangan kita. Halo Sobat Radio, apa kabar kamu hari ini? Balik lagi sama aku, Naila, di Suka-Suka. Hari ini di Suka-Suka, kalian yang udah sering dengerin Suka-Suka pasti ada yang beda nih, ada wajah baru di samping aku di sini. Ada Nadia. Hai Sobat Radio, kenalin aku Nadia, aku mahasiswi semester 4. Sekarang aku bakal nemenin Sobat Radio dan Enai di program Suka-Suka. Iya, halo Nadia, selamat datang ya di Suka-Suka. Sobat Radio, kebetulan Nadia ini teman sekelas aku. Iya, jadi sekarang itu Suka-Suka bakal ditemenin bareng aku, Naila dan Nadia, karena Teh Aidah itu udah nggak di Radio UPI lagi karena udah mau skripsian. Aduh, udah mau akhir banget ya. Iya, udah akhir gitu. Makanya sekarang ada Nadia di samping aku. Yaps, buat yang baru bergabung di Suka-Suka ya. Suka-Suka itu adalah program di Radio UPI yang membahas atau menceritakan kisah-kisah seputar tentang kenangan, baik cinta, keluarga, pertemanan, kisah masa kecil, pengalaman seru, pengalaman lucu, pengalaman berkesan, pokoknya yang ninggalin kenangan gitu. Nah, cerita yang dibacain di Suka-Suka itu merupakan cerita-ceritanya Sobat Radio yang dikirimin melalui apa sih, Nat? Dikirimin melalui apa? Melalui G-Form Confession Box Radio UPI. Confession Box ini nanti kamu bisa ceritain tentang kisah kamu yang paling berharga, yang paling berkesan, memorable banget, tentang apapun yang tadi udah disebutin. Terus bisa diceritain secara anonim. Oh iya ya, jadi kita anonim, nggak perlu tahu siapa itu orangnya. Iya, jadi kami nggak akan tahu yang cerita siapa, bener-bener nggak tahu cerita itu dikirimin sama siapa. Tapi kalau misalkan mau disebutin namanya tuh bisa banget. Jadi nanti bisa langsung di-spill namanya sama sekalian disebutin username Instagramnya gitu. Nah, convention box-nya ini bisa ditemuin di mana sih, Nat? Bisa ditemuin di sosial medianya Radio UPI, di Instagramnya UPI Radio. Betul banget. Biasanya juga jadwal siaran itu dibagikan melalui ruang interaktif radio yang ada di platform WhatsApp. Dan yang mau bergabung bisa banget klik linknya di description box di bawah ya, yang lagi nonton lewat YouTube. Terus yang lagi dengerin lewat selain YouTube ya, bisa langsung ke Instagramnya aja @upiradio. Bisa salam-salam dan request lagu juga. Jangan lupa kirimin cerita kamu, kami tunggu di Suka-Suka. Oh, hari ini tentu aja Suka-Suka pasti bawain cerita-cerita baru. Pastinya menarik ya, Nay? Pastinya menarik. Cuman kami tuh sebenarnya belum tahu ceritanya tuh isinya tentang apa. Cuman baru lihat gambaran besarnya aja gitu. Kami tuh belum baca ceritanya full gitu. Dan langsung kami bacain di siaran Suka-Suka. Langsung aja, daripada babi-bu udah pada dengerin, cepet dong ceritanya gitu. Nah, ini aku ada cerita untuk Sobat Radio. Halo, mungkin cerita ini bakal terdengar klise ya. Cerita tentang kisah asmara. Hahaha. Kisah yang dimulai saat masa pengkaderan di UPI, yang tidak terduga jadi masa indah sekaligus menyakitkan. Dimulai dari masa ospek jurusan, ketemu dengan dia, panggil aja BM. Cutting jurusan yang beda 2 tahun. Sejujurnya tidak ada yang spesial dari BM ini.
Hanya saja cutting pada saat masa pengkaderan seperti biasa, bahkan tampangnya saja dipertanyakan oleh teman saya. Galak, menyeramkan, seperti ingin menerkam dan sinis kepada semua orang. Tapi saat suatu momen, entah kenapa, saya menjadi kagum padanya. Ada rasa aneh yang timbul di hati ketika bertemu, bertatap, dan berbincang dengan BM. Waktu saat itu saya tipe yang nekat, langsung berkomunikasi secara online dan offline, di WhatsApp, Instagram, dan saat itu bertemu di kampus. Selain itu, seperti orang pada umumnya yang sedang jatuh cinta, saya juga mencari tahu latar belakangnya, seperti sifatnya dengan teman, saat dia mengospek akan seperti apa, bagaimana dia bersosialisasi, bahkan saya mencari tahu bagaimana hubungan dia dengan mantannya. Nekat, naif, bodoh, iya saya terlalu jauh mencari tahu. Tapi yang saya temukan juga ternyata dia bukan seperti yang saya lihat. Banyak sisi gelap dari dirinya. Apa saja? Tidak bisa saya sebutkan, hehehe. Intinya teman saya memperingatkan untuk tidak menyukainya lagi. Singkat cerita, ada saat dimana saya benar-benar sudah hilang rasa suka, tidak ada rasa gugup saat bertemu, tidak ada rasa senang dan biasa saja. Tapi kembali lagi ada satu momen yang membuat saya terpikat dengan dia. Ya bodoh memang, dia bukan orang yang baik, tapi tetap saya suka. Cinta itu buta kan? Momen dimana hanya saya berdua dengan dia untuk melaksanakan tugas, saya kembali gugup, berdebar kencang hati ini, salting. Mungkin dari situ juga mengetahui memang sisi gelapnya parah, tapi dia juga manusia kan, mempunyai sisi gelap dan terang. Mungkin sebagian orang tidak mengetahui sisi terangnya, tapi saya tahu. Dari saat itulah sampai sekarang saya masih jatuh suka dengannya. Akankah saya mengatakan perasaan saya? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi sepertinya dia mengetahui perasaan saya dan diam. Tidak ada respon apapun terhadap hal tersebut. Agak sedih memang, saya sadar akan posisi saya yang dirasa-rasa tidak mungkin bersanding dengannya. Mungkin cukup dengan doa saja yang saya panjatkan ke Tuhan untuk kebaikannya agar selalu diberikan petunjuk dan perlindungan. Jika tidak keberatan, saya ada pesan untuk dia. Halo, kayaknya sebagian doa aku terkabul, hehe. Jadi rajin ibadah, jadi lebih terbuka juga dan ramah. Semoga lancar ya ngerjain skripsinya, hahaha. Aku tahu kamu bisa tenang aja kalau butuh someone to talk, aku siap. Walaupun kayaknya kamu yang gak mau talk sama aku, but aku doain semoga kamu dapat yang terbaik dari Tuhan. Itu dia confession box-nya. Gimana, Nat? Duh, aku dengerinnya kayak Nyelkit banget iya, ya. deket banget. Ya jadi ada sender ini, dia ngirimin cerita kalau dia tuh suka sama cutting yang beda 2 tahun nih di atas dia. Pas masa pengkaderan gitu ya. Masa pengkaderan tuh kan emang masa-masa yang krusial buat semua mahasiswa ya. Dan ternyata gak sengaja kepincut sama cutting yang agak-agak red flag ya. ya, kayaknya iya sih. Kayaknya red flag ya. Kamu itu ngeri kayak red flag Red flag nih. sih. Red flag gitu. Wow. Cuman si pengirim ini tuh kayak agak Daniel gitu ya. Iya, Daniel banget parah. Udah parah dikasih sih. tahu kayak gini tapi tetap aja ya sender. Jangan Daniel mulu. Bener ya, cinta itu buta. Cinta itu buta tadi ngomong juga. Terus tadi juga sendernya sempat mention katanya yang kan emang orang tuh punya sisi gelap dan terang dan gak semua orang tuh bisa ngelihat sisi terangnya dan sender ini ngelihat sisi terang nih dari sosok yang dia suka ini.
BM itu. BM. Oke, anak BM kali ya, BM jadi Kayaknya ya dia anak BM deh. gitu. Kami masih menunggu nih ada requestan lagu apa enggak ya. Kalau nggak ada requestan lagu, kami ada lagu sih. Kira-kira lagu apa ya yang cocok untuk situasi saat ini? Bingung nih. Apa ya? Cinta itu buta dan tuli. Oh iya, lagunya Al Ghazali ya. Kami akan putarkan lagunya Cinta itu buta dan tuli. Cinta itu buta dan tuli. Ya, pas banget sih emang lagunya Cinta itu buta dan tuli. Nah, setelah break dulu, kami kasih ke kamu lagu. Setelah itu nanti ada cerita berikutnya yang akan dibacakan langsung sama Nadia. Asik. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Yaps, balik lagi di Suka-Suka di segmen kedua. Kali ini Nadia akan membacakan cerita yang dikirimkan oleh Sobat Radio. Yaps, langsung aja Nat, udah pada nungguin nih kayaknya. Oke, langsung aja ya aku bacain ceritanya. Jadi ini ceritanya dari Anonymous ya. Hai semua, aku mau menceritakan pengalamanku yang sedang di semester ganjil ini. Menurut aku cukup menguras emosi. Akhir-akhir ini aku merasa lebih insecure dengan diriku sendiri. Banyak hal berperang, berteriak, menggedor kepalaku. Seakan-akan semuanya tuh minta untuk berbicara. Salah satu yang ngebuat pikiran aku kacau akhir-akhir ini, salah satunya adalah tentang pertemanan. Sometimes aku ngerasa sendiri karena aku belum punya teman dekat. Padahal aku udah bukan maba lagi. Ada yang relate gak? Ternyata sedikit sulit ya untuk beradaptasi. Aku juga masih belajar kok kalau apa-apa gak harus sama yang lain. Tapi kadang aku masih kepikiran tentang omongan orang kayak, ih dia kok sendiri mulu ya, kasian. Padahal belum tentu kan orang itu ngomong kayak gitu ke kita. Cara kalian gak ngepedulin hal itu gimana sih? Oh ya, ngomong-ngomong aku juga lagi naksir loh sama Kating. Tapi ternyata dia lagi deket sama temanku. Hehehe. Dia itu tinggi, berpenampilan rapi, kocak, pinter, lucu, friendly, baik. Kayaknya aku belum menemukan minus dari dia. Tapi ada deng. Kemarin dia datang telat ke acara. Hayo, kamu kemana? Terus kan waktu malamnya masih ada acara. Dia ngajak ngobrol, teman dekat kursiku. Terus aku baru lihat mereka tuh sedekat itu. Aku suka dia karena pemikirannya, tapi dia baru putus katanya. Tapi dia cocok kok sama temanku. I hope you're really close to my friend. Duh, kalau ngomongin dia kayaknya gak akan ada habisnya. Intinya aku kagum sama dia. Dia kakak tingkatku. Dan kalau dia nyadar, enggak kok, aku gak akan jadi penghalang hubungan kalian. Aku bakalan simpan rasa ini jadi sebuah chapter dalam kehidupanku. Akan ku buka buku itu kembali jika memang aku sudah merasa berdamai dengan diriku dan aku sudah memiliki prestasi. Agar kalau kamu tahu siapa aku, ada yang bisa kamu banggakan dalam diri aku. See you. Terima kasih ya sudah mendengarkan ceritaku dan membacakannya. Jika ada sedikit keliru, maaf ya. Love you. Love you too. Ceritanya itu dia sebenarnya agak struggle juga karena di kuliah belum dapat teman. Terus juga tadi naksir Kating juga, tapi ternyata Katingnya deket sama temennya gitu. Dari tadi Kating terus ya? Iya, Kating terus ya. Ini episode kali ini suka-suka episode Kating. Kating kayaknya ya. Ya buat kamu yang lagi dengerin ini juga ngerasa nggak ada teman di kuliah, udah bukan maba lagi tapi masih kesulitan dapat teman, tenang aja karena aku juga mau cerita. Aku juga dulu gitu. Aku selama 2 semester itu aku ngerasa aku sendirian, nggak ada teman gitu-gitu. Tapi teman itu terbentuk dengan sendirinya karena ada rasa seperjuangan, ada rasa sefrekuensi, terus ada
rasa satu nasib gitu-gitu biasanya tuh akan terbentuk sendiri. Iya. Contohnya adalah aku sama Nadia. Kita awal-awal masuk kuliah tuh gak deket ya Nda ya? Iya, nggak deket. Gak deket. Gitu karena awal-awal masuk kuliah, masuk kelas itu kan temenan sama yang deket duduknya. Iya. Pertama deket duduknya, oh ya kita temenan gitu. Tapi ternyata kan belum tentu cocok, belum tentu klop gitu. Tapi teman-teman yang bener-bener temen tuh biasanya dimulai setelah udah lewat semester 2, 3, Iya, 4. betul. Itu Kayak baru bener-bener kelihatan bener-bener temennya ya. kelihatan temen. Karena temenan itu bukan karena temenan diawali oleh karena kita tuh duduk sebelahan pas awal masuk kelas, tapi temenannya tuh karena aku tahu sifatnya dia. Aku tahu dia gimana, ternyata dia orangnya gini ya, ternyata klop ya sama aku, itu jadi gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kayak aku kenapa ya kok aku nggak punya temen. Enggak, kalian belum ketemu aja, kamu belum ketemu aja sama yang benar-benar klop sama kamu gitu. Justru mungkin Allah belum ngasih kamu teman saat ini tuh mungkin karena emang belum pas aja. Kalau misalkan kamu maksain kamu harus punya teman dan itu belum ada di jalan Allah gitu, takutnya nanti malah kamunya gimana gitu. Misalkan emang karena nggak klop terus berantem dan lain-lain gitu. Jadi nanti juga bakal datang sendiri sama kayak jodoh. Syailah. Gak usah dicari, datang sendiri ya. Iya bener. Tapi harus berusaha ya, be nice. Jangan pernah nyakitin orang, jangan pernah sindir-sindir, jangan pernah nyenggol-nyenggol gitu. Kalau misalkan nanti temen kamu ngeliat, oh ya kamu orangnya baik ya, nanti juga bakal deket sendiri kok, dengan sendirinya, bener-bener dengan sendirinya. Oh iya, Sender juga mention gimana sih cara kalian gak pedulin hal itu. Nah itu juga, gimana kalau Nadia? Kalau aku sih fokus sama diriku sendiri ya. Growing yourself, terus be nice, kata Nay juga ya tadi, be nice gitu. Karena ya gak bisa dipaksain juga ya. Kalau misalnya ini terus gak usah didengerin juga omongan orang. Benar, yang penting fokus sama diri kita sendiri. Fokus sama kita niatnya mau kuliah kan, fokus sama kuliah. Tadi juga aku ngeliat sender kayak makasih ya, love you gitu-gitu. Jangan lupa love you sama diri kamu sendiri, betul. Jangan lupa sayangin diri kamu sendiri juga. Fokus aja sama diri kamu, nggak usah peduliin kata orang apa. Itu yang penting kamu be nice ke orang, be nice ke diri kamu sendiri, gitu. Karena menurutku be nice ke orang itu adalah salah satu poin penting. Jangan sampai kayak kita tuh nyakitin orang lain gitu. Karena gini loh, kita aja nggak mau disakitin, orang lain juga nggak mau gitu. Yap, seru banget sih cerita dari Sender yang udah kami bacain hari ini. Tadi tentang cutting, sekarang juga tentang cutting. Terus ngomong-ngomong tentang cutting yang dikirimin sama Sender ini ceritanya, yap, bener sih kalau misalkan emang cuttingnya udah deket sama temennya, aku juga setuju banget sama keputusannya Sender. Kalau ya aku nggak akan ngeganggu gitu-gitu, sekedar kagum aja. Ya. Tapi keren sih ya, keren sih, ya, keren cinta sih. dalam diam. Daripada memaksakan kehendak ya ngambil punya orang gitu. Tapi ini keren banget mau mendam gitu ya, karena memang ya mungkin bukan jodohnya Sender. Kalau misalnya emang udah jalannya sama si cutting ini juga bakal ada jalannya juga sih. Kalau emang jodoh ya. Kalau bukan ya mungkin coba buka pintu hatimu, lihat-lihat lagi ada gak yang suka sama kamu gitu. Tapi dengan Sender ngomong kayak dia ngalah gitu kan sama temennya, dia juga udah kelihatan baik kok ya. Iya, baik kok. Ayo nih teman-temannya Sender yang kami nggak tahu siapa karena kan anonim ya. Ayo nih lihat, ini baik loh Sender. Di ini dong, kalian teman-temannya tuh coba buka hati lah gitu. Mungkin kayaknya ini kayak kisahnya temenku deh. Coba deh aku lihat nih gimana orangnya gitu. Karena mungkin ya Sendernya juga tertutup dan teman-temannya juga bingung mau ngedeketinnya gitu. Coba dong dibantu nih. Ini baik kok nih Sendernya. Ya kita temenan sama semua orang lah, jangan ada yang blok-blokan terus lah, jangan ada yang ngomongin satu sama lain. Iya, circle sana, circle sini, udah kita berteman sama semua orang. Seru banget.
Iya, kalau ngomongin pertemanan bener ya, nggak ada habisnya ya. Gak ada Nay. habisnya. Mm-mm. Karena orang tuh aneh-aneh, Mm-mm. anomali. Ya, segitu deh. Kalau gitu ada lagu apa ya yang di Eh, kayaknya aku tahu deh lagunya. apa tuh? Cinta dan Rahasia. Cinta dan Rahasia. Boleh deh diputerin Cinta dan Rahasia. Pagi ceria dengan semangat hati, Radio UPI selalu Yaps, itu tadi kami kasih lagu Cinta dan Rahasia. Seru banget tadi udah ngomongin tentang 2 cerita dari Sender. Mulai dari kisah percintaan, Pertemanan juga. Ini termention gitu di 2 cerita. Sayang banget udah di penghujung Udah di penghujung, Nay. penghujung Gak kerasa ya, Nay. program. Iya, gak kerasa banget. Sampai jumpa di siaran suka-suka berikutnya bareng aku Naila. Dan aku Nadia. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi Keep yourself up to date with only one click.